Baik, kalau Anda sudah paham bagaimana menghitung nilai probabilitas sebuah distribusi hipergeometrik, sekarang kita teruskan pembelajaran kita, yaitu menghitung nilai probabilitas sebuah distribusi probabilitas Poisson. Nah, bagaimana nanti perbedaannya dengan distribusi probabilitas yang sudah kita pelajari sebelumnya? Ya, akan terlihat nanti dalam pembahasan kita berbicara tentang distribusi probabilitas Poisson ini. Distribusi probabilitas Poisson ini pertama kali diperkenalkan oleh seorang ahli yang bernama Simeon Denis Poisson, ya, dari atau sekitar pada tahun 1838. Ya, sehingga namanya dinobatkan menjadi nama distribusi probabilitas yang ditemukannya, yaitu distribusi Poisson. Nah, apa konsepnya? Jadi distribusi probabilitas Poisson ini merupakan sebuah distribusi probabilitas diskrit, ya, di mana nilainya menyatakan sebuah probabilitas jumlah peristiwa yang terjadi pada periode waktu tertentu. Jadi maksudnya adalah kalau misalnya ada suatu periode waktu, interval waktu tertentu, di dalam interval itu akan terjadi peristiwa-peristiwa apa misalnya, ya, maka ketika kita menghitung nilai probabilitasnya, maka nilai probabilitasnya disebut dengan distribusi atau probabilitas Poisson. Ya, contohnya begini, misalnya ya dalam 1 tahun itu kan ada 12 bulan. Maka dalam 12 bulan itu, ya, kita mau menghitung pada bulan pertama probabilitas terjadinya hujan berapa, bulan kedua, bulan ketiga, dan seterusnya, ya. Sehingga nilai distribusi probabilitas Poisson ini juga kita bisa arahkan atau bisa kita aplikasikan di dalam ilmu ekonomi. Misalnya apa? Dalam pelaksanaan atau dalam pemberian kredit kepada nasabah, ya, misalnya dalam waktu interval tertentu, ya, probabilitas gagal bayarnya berapa? Itu salah satu contoh aplikasinya. Nah, nanti kita lihat contoh perhitungan secara operasional seperti apa. Lalu ada catatannya di sini bahwa apabila rata-rata kejadiannya diketahui, di mana dalam waktu yang interval waktu tadi, ya, dia bersifat saling bebas atau tidak saling mempengaruhi, ya, antar waktu yang kita tetapkan tadi. Kemudian distribusi probabilitas Poisson ini menjelaskan berapa kali sebuah kejadian terjadi selama interval waktu tertentu tadi. Ya, jadi kalau misalnya, ya, dalam 12 tahun, ya, atau 12 bulan misalnya, ya, probabilitas terjadinya hujan berapa pada bulan pertama, pada bulan kedua, atau pada bulan ke-10 misalnya begitu. Apa ciri-ciri distribusi probabilitas Poisson ini sehingga nanti kita bisa membedakannya dengan distribusi probabilitas yang sudah kita pelajari sebelumnya, yaitu binomial dan hipergeometrik. Yang pertama adalah variabel acaknya merupakan banyaknya sebuah kejadian. Ya. Jadi sama seperti karakteristik sebelumnya, yaitu binomial dan hipergeometrik, ya, menunjukkan variabel acaknya banyaknya sebuah kejadian. Tetapi perbedaannya adalah kejadian yang terjadi selama interval waktu yang sudah kita tentukan. Ya. Kalau pada distribusi probabilitas binomial, ya, variabel acaknya adalah banyaknya sebuah kejadian, ya, tetapi kejadiannya nanti selama percobaan tertentu. Kalau ini selama interval waktu, ya, berapa periode waktu yang kita tentukan. Yang kedua, probabilitas kejadiannya proporsional dengan ukuran interval waktunya. Kalau di dalam distribusi binomial,
probabilitas kejadiannya, karena ada dua hasil kemungkinannya adalah sukses dan gagal, ya, maka probabilitasnya adalah sama, ya, atau tetap untuk setiap percobaan. Berbeda dengan distribusi probabilitas hipergeometrik lagi berbeda karena tidak terdapat atau tidak kita lakukan pengembalian pada sampling kedua dan seterusnya. Lalu tidak ada pengulangan interval dan interval-intervalnya saling bebas. Inilah ciri-ciri penggunaan distribusi probabilitas Poisson. Lalu bagaimana cara menghitung nilai probabilitasnya? Untuk menghitung nilai probabilitas Poisson kita gunakan formula yaitu Px sama dengan lambda, ya. Lambda ini adalah rata-rata kejadian, pangkatkan dengan X, kalikan dengan E ini adalah bilangan natural, pangkatkan dan min lambda, hasil perkalian antara lambda dan E kita bagikan dengan X faktorial. Apa itu rata-rata distribusinya atau lambdanya? Yaitu hasil kali antara N dengan Pi. N itu apa? Adalah jumlah percobaan, ya, jumlah percobaan kalikan dengan probabilitas suksesnya. Hasil perkaliannya merupakan nilai rata-rata kejadian. Sedangkan E ini adalah bilangan natural atau nilai konstanta dengan nilai yang sudah ditetapkan sebesar 2,71828. Ya, sedangkan X adalah jumlah kejadian suksesnya. Oke. Jadi inilah formula yang kita gunakan untuk menghitung nilai probabilitas Poisson. Nilai probabilitas Poisson ini juga dapat kita amati pada sebuah tabel Poisson. Jadi Anda bisa mendownload di internet, ya, atau Anda bisa melihat di lampiran beberapa buku statistika, ya, tabel distribusi Poisson. Seperti apa tabelnya? Kurang lebih seperti ini. Ya, jadi pada kolom yang pertama kita lihat ini ada lambda. Lambda ini tadilah rata-rata kejadian, misalnya 1 kali, 2 kali, 3 kali. Sedangkan inilah variabel acaknya, ya, tidak muncul sama sekali, ya. Misalnya 1 kali hujan, ya, rata-ratanya 1 kali hujan, tidak muncul hujan sama sekali, probabilitasnya berapa? Nah, inilah cara menghitung nilai probabilitasnya. Kita contohkan, ya. Lambda itu tadi kan rata-rata kejadian dan formula N kali Pi, ya. Kemudian X adalah variabel acaknya. Misalnya rata-rata kejadiannya adalah 3. Kemudian 5 kali munculnya berapa? Probabilitasnya adalah, kita hubungkan sebesar 0,1008. Ya, jadi begitulah cara membaca tabel distribusi Poisson ini. Baik, agar lebih operasional kita ambil sebuah contoh soal, ya. Pada contoh 2 di slide nomor 11 ada sebuah kasus, ya, yang akan ditanyakan kepada kita. Apa contohnya? Yaitu sebuah perusahaan asuransi menanggung asuransi untuk properti di daerah Jabodetabek. Lalu perusahaan ini menduga atau mengestimasi atau meramalkan bahwa probabilitas hujan deras yang akan merendam daerah Jabodetabek selama 1 tahun adalah 0,1. Atau bahasanya dalam 1 tahun itu akan terjadi banjir di daerah Jabodetabek, probabilitasnya adalah 0,1. Lalu jika seorang pemilik rumah mengambil cicilan selama 30 tahun untuk sebuah properti yang dibelinya di daerah Jakarta, pertanyaannya adalah
berapa probabilitas pemiliknya tidak akan mengalami banjir selama masa cicilan tersebut. Berarti yang ditanyakan adalah selama 30 tahun interval waktu ini ya tidak terjadi banjir sama sekali, berapa nilai probabilitasnya. Ya. Oke, bagaimana cara menghitungnya? Pertama, buat identifikasinya terlebih dahulu. Tadi diketahui dalam soal bahwa probabilitas hujan deras yang merendam daerah Jabodetabek dalam 1 tahun adalah 0,1. Berarti itu adalah probabilitas suksesnya atau P. Kemudian diketahui juga bahwa si konsumen ini mengambil kredit dengan cicilan atau dengan rentang waktu pengambilan kreditnya adalah 30 tahun. Berarti N-nya sama dengan 30 dan E-nya ditetapkan 2,71828. Dengan demikian dapat kita hitung berapa probabilitas tidak muncul banjir selama 30 tahun terakhir atau 30 tahun masa pengambilan kredit rumahnya. Pertama apa? Kita hitung nilai rata-rata kejadian banjirnya. Ya, rata-rata kejadian banjirnya adalah yaitu lambda sama dengan N-nya 30, kemudian Pi-nya adalah 0,1 sehingga rata-ratanya adalah 3. Dengan demikian maka nilai probabilitas Poissonnya adalah yaitu probabilitas X sama dengan 0 ya. Lambdanya tadi 3, pangkatkan dengan X-nya adalah 0 ya, kalikan dengan E tadi 2,71828, pangkatkan dengan min lambda tadi 3, bagikan dengan X-nya adalah 0 faktorial. Atau ini hasilnya ya, dengan catatan bahwa setiap bilangan dipangkatkan dengan 0 adalah 1 dan 0 faktorial adalah 1. Setelah kita hitung ya menggunakan kalkulator, dapatlah nilai probabilitasnya adalah 0,0498. Jadi kalau kita jawab pertanyaan soalnya, berapakah probabilitas tidak muncul hujan deras yang merendam daerah Jabodetabek selama kurun waktu 30 tahun pengambilan cicilan rumahnya? Probabilitas tidak muncul banjir sama sekali adalah 0,0498. Nah, kalau sudah paham, maka sebagai latihan Anda saya tugaskan atau ya menugaskan Anda untuk meneruskan ya menyusun atau menghitung nilai probabilitas Poissonnya, yaitu mulai dari 1 kali banjir, 2 kali banjir sampai ke 12 kali banjir selama 30 tahun pengambilan cicilan rumahnya. Setelah itu buatkan tabel distribusinya. Hasil pekerjaannya kemudian silakan Anda unggah pada Classroom. Jadi kalau sudah paham, silakan Anda bekerja.